Selamat pagi untuk kelas 5A, juga selamat pagi juga kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kepada kelas 5, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Materi kita yaitu tentang 1. Menjelaskan isi iklan media cetak. 2. Menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Nomor 3. Menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Yang keempat, menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Yang kelima, isi teks iklan media cetak. Yang keenam, membuat iklan sederhana. Nah, kepada kelas 5, inilah yang kita bahas hari ini. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu tentang menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan memberikan informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Contoh iklan media cetak: koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Tampilan iklan media cetak bervariasi, yaitu ada yang menggunakan kombinasi aneka warna, ada juga yang menggunakan tinta hitam dan putih, ada yang menggunakan tulisan dan gambar, ada hanya menggunakan tulisan saja. Sekarang perhatikan contoh iklan media cetak. Perhatikan iklan di samping, yaitu mesin cuci bermerek Resik. Menawarkan mesin cuci merek Resik dengan keunggulan: 1. Kapasitas 10 kg. Yang kedua, mampu mencuci bed cover dan aneka boneka. Yang ketiga, tabung stainless steel. Dan yang keempat, dapat diatur sesuai kebutuhan. Baiklah, sekarang materi yang kedua, menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Iklan yang disajikan harus menggunakan bahasa yang komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat pembaca, serta menarik perhatian. Iklan dibuat dengan tujuan mengajak pembaca agar tertarik membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur iklan. 1. Judul iklan umumnya berisi nama produk. Nama produk ditulis dengan huruf lebih besar. Tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Yang kedua, isi iklan. Isi iklan adalah bagian yang membuat keunggulan produk yang ditawarkan. Biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Yang ketiga, sumber iklan. Membuat nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. Yang keempat, deskripsi produk. Membuat penjelasan tentang produk yang ditawarkan, seperti keunggulan dan harga produk. Deskripsi juga disertai dengan foto atau gambar agar terlihat menarik. Yang kelima, alamat dan nomor kontak sumber. Hal ini dibuat untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari iklan tersebut. Sekarang kita perhatikan lagi iklan di samping. Judul iklan Aquada. Isi iklan: membuat kalimat keunggulan depot air isi ulang Aquada yang diproses secara bersih dan higienis dengan melalui 3 tahap
proses makrofiltrasi dan 5 tahap mikrofiltrasi. Deskripsi produk: membuat gambar botol Aquada dan pegunungan sebagai sumber airnya. Nah, perhatikan gambar di samping. Yang berikut kita masuk ke materi yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan beberapa jenis, yaitu 1. Iklan pemberitahuan, bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contoh, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. 2. Iklan undangan, membuat ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contoh, iklan Festival Kuliner Nusantara. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat, bertujuan memberitahukan imbauan kepada masyarakat. Contoh, iklan keluarga berencana atau KB, iklan keselamatan dalam berkendaraan, iklan hemat listrik. Yang keempat, iklan permintaan, membuat permintaan akan sesuatu. Contoh, iklan lowongan pekerjaan. Yang kelima, iklan penawaran, bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang atau jasa. Contoh, iklan produk dan bimbingan belajar. Iklan juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Iklan baris. Jenis iklan baris disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris: bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Nomor 2, iklan kolom. Iklan jenis ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom: 1. Informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom. Yang kedua, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Nah, sekarang perhatikanlah iklan-iklan ini. Inilah salah satu contoh iklan baris. Baru yang berikutnya contoh iklan kolom. Nah, ini banyak di koran-koran ini. Ya, nanti bisa kalian lihat. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang keempat, menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut. 1. Penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Dan yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logos, dan sopan. 2. Kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Ayo, perhatikan iklan di samping. Kesimpulan iklan di samping adalah iklan susu yang padat gizi, kaya energi, dan tinggi kalsium, baik untuk anak yang banyak aktivitasnya. Nah, perhatikan iklan di samping ini. Materi yang berikut, isi teks iklan media cetak. Dalam iklan terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Untuk iklan penawaran, produk iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik
untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Materi yang terakhir, membuat iklan sederhana. Pola penyajian dan isi iklan cukup beragam. Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan. Kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan kita iklankan. Pengamatan yang dilakukan dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dibuat dapat diterima masyarakat. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang iklan. Nah, kita selalu punya tugas ya. Tugas, perhatikanlah iklan di samping. A. Barang atau jasa apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? B. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? C. Berdasarkan fungsinya, apa jenis iklan tersebut? Jelaskan. Dan yang terakhir, apakah iklan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur iklan secara lengkap? Jelaskan. Baiklah, inilah tugas kita kepada anak kami. Semoga kita sehat-sehat selalu dan dilindungi Tuhan. Sekian dan terima kasih.